Komisi 2 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk calon anggota KPU dan Bawaslu. Ada 14 orang calon anggota KPU dan 10 orang calon anggota Bawaslu yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 2 DPR. Sesuai dengan jadwal, uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu ini berlangsung sejak 14 Februari hingga 16 Februari 2022. Masing-masing calon anggota dijadwalkan maksimal 1 jam memaparkan visi dan misi serta pendalaman oleh anggota Komisi 2 DPR. Dari 3 hari yang diagendakan, hari pertama dijadwalkan untuk 8 orang calon anggota KPU. Sementara pada hari kedua, 15 Februari 2022, dijadwalkan untuk 6 orang calon anggota KPU dan 2 orang calon anggota Bawaslu. Dan di hari ketiga atau hari terakhir nanti dijadwalkan untuk 8 orang calon anggota Bawaslu. Sebelumnya Komisi 2 DPR meminta masyarakat memberi masukan terkait proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu ini untuk masa jabatan tahun 2022 hingga 2027. Mengetahui jalannya fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu di Komisi 2 DPR RI, kita terhubung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Tommy Pribadi. Ya, Sirena, apakah ada informasi terkini terkait dengan jalannya fit and proper test untuk calon anggota KPU dan Bawaslu saat ini? Ya, Doni dan juga pemirsa, untuk proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dari Komisi 2 DPR masih terus berlangsung mulai dari pagi hari tadi hingga sore hari ini, di mana untuk fit and proper test ini diselenggarakan kepada para calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu untuk periode 2022 hingga 2027. Untuk hari ini yang merupakan hari pertama dari uji fit and proper test ini akan digelar kepada 8 calon anggota KPU, di mana hingga pukul 5 sore ini sudah ada 5 calon yang sudah melakukan fit and proper test, di mana nama-nama tersebut adalah August Melas, Betty Epsilon Idrus, Dahlia, Hashim Asyari, dan Idewa Kadewiyarsa Rakasandi. Dan untuk ketiga calon anggota KPU lainnya masih juga akan berlangsung fit and proper test pada hari ini hingga pukul 9 malam nanti, yaitu dengan nama Idam Holik, Iva Rosita, dan Iwan Rompobane. Untuk tahapan fit and proper test ini masih akan berlangsung selama 3 hari, yaitu hingga hari Rabu tanggal 16 Februari mendatang. Diharapkan pada tanggal 17 Februari nanti dari Komisi 2 DPR juga sudah memiliki nama-nama siapa saja yang nantinya akan ditetapkan menjadi anggota KPU dan Bawaslu, dan nama-nama tersebut juga nantinya akan difinalisasi dan dibawa kepada Presiden Joko Widodo. Lantaran dari 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang mengikuti fit and proper test ini, nantinya hanya akan ada 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu yang akan ditetapkan dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Doni dan juga pemirsa, dalam fit and proper test kali ini masing-masing calon diberikan waktu sebanyak 15 menit untuk memaparkan visi dan misi mereka. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan proses tanya jawab dari anggota Komisi 2 DPR kepada para calon tersebut, dan calon tersebut juga nantinya akan menyampaikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan yang juga dilontarkan oleh Komisi 2. Tentunya juga diharapkan dapat menjadi bahan dan juga perhatian dari Komisi 2 untuk dapat mengkritisi para calon tersebut dengan lebih tajam dan juga lebih substansial. Adapun dalam proses fit and proper test ini ada sejumlah faktor penting juga yang akan diperhatikan dan juga menjadi catatan khusus oleh Komisi 2 DPR untuk memilih calon anggota KPU dan juga calon anggota Bawaslu, seperti mengenai aspek integritas, kapabilitas, dan juga independensi. Selain itu juga para calon juga akan dilihat apakah para calon tersebut memiliki dan juga memahami proses kepemiluan mulai dari konsep hingga teknisnya. Kemudian juga para calon tersebut akan dilihat apakah memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan juga haruslah yang inovatif dan kreatif sehingga dapat membawa perubahan yang tentunya dapat memudahkan penyelenggaraan dari pemilu tersebut.
Selain itu juga nanti para calon tersebut juga dilihat apakah para calon tersebut memiliki prinsip dari inklusivitas politik dengan merujuk kepada gagasan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesamaan yang sama untuk terlibat dan berkontribusi dalam proses demokrasi, seperti adanya prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Doni. Ya, Sirena, nama-nama yang menjadi calon dan diuji selama 3 hari ke depan ini kan tentunya harus memiliki integritas dan dikenal oleh publik. Apalagi DPR sebelumnya sudah menyebutkan akan menerima masukan dari masyarakat. Seperti apa perkembangan masukan dari publik itu sendiri? Ya betul sekali Doni, bahwa tadi kami juga sudah mendapatkan sejumlah informasi seperti dari Ketua Komisi 2 yaitu Ahmad Doli Kurnia, kemudian juga Wakil Ketua Komisi 2 Jumardi Girsang, di mana mereka mengatakan bahwa tentunya hingga saat ini Komisi 2 DPR juga sudah menerima sejumlah masukan dan juga catatan dari berbagai elemen masyarakat, di mana tentunya masukan ini nantinya akan menjadi bahan dan juga perhatian khusus oleh anggota Komisi 2 DPR dalam menetapkan siapa anggota KPU dan juga Bawaslu yang nantinya cocok begitu dan juga ideal dengan melihat kepada masukan-masukan tersebut. Selain itu juga dalam proses fit and proper test ini dari anggota Komisi 2 DPR juga akan mendalami apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan oleh tim pansel atau tim panitia seleksi yang sebelumnya sudah menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dari total sekitar 800 orang. Dan juga nantinya dari Komisi 2 dalam melakukan fit and proper test ini akan melakukan pengecekan pada laporan-laporan masyarakat yang tentunya juga nantinya akan diharuskan untuk dikritisi, di mana untuk laporan masyarakat ini juga sejumlah beberapa diantaranya juga ditanyakan oleh anggota Komisi 2 kepada para calon untuk melihat sebenarnya bagaimana tindak lanjut ataupun jawaban ataupun tanggapan dari para calon tersebut. Apakah sesuai dengan seperti yang diharapkan oleh anggota Komisi 2 atau tidak. Diharapkan nantinya juga laporan masyarakat ini dapat membantu Komisi 2 untuk dapat mengkritisi para calon dengan lebih tajam dan lebih substansial, sehingga diharapkan nantinya anggota KPU dan juga anggota Bawaslu yang terpilih ini sudah teruji dan memiliki integritas yang tinggi, serta tentunya dapat menjadi penyelenggara pemilu dan pilkada pada tahun 2024 nanti, tentunya dengan independensi yang juga tinggi. Kembali ke Anda di studio, Doni. Baik, Sirena, terima kasih laporannya. Kita kawal terus proses fit and proper test ini sampai 3 hari ke depan. Pemirsa, Sirena Graciela dan Tommy Pribadi melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta.